Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara untuk menggunakan Google Formulir. Langsung saja kita buka Google Formulir dari akun Google kita. Atau bisa juga mengetikkan docs.google.com/forms. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada formulir yang telah kita buat. Lalu untuk membuat formulir baru, kita klik tanda tambah di sini. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Pertama-tama kita bisa menyesuaikan tema. Kita bisa memilih gambar untuk header. Header itu biasanya foto yang ada di atas Google Formulir. Kita pilih foto yang lucu ya. Lalu kita klik sisipkan. Dan akan terpampang di Google Formulir seperti ini. Kita juga bisa mengubah warna tema dan mengubah font. Di sini saya pilih yang lucu. Kita juga bisa mengubah tipe dari Google Formulir. Ada 3, ada umum, ada presentasi, dan ada kuis. Nah, karena kita ingin membuat soal latihan atau ulangan, kita pakai tipe yang kuis. Lalu kita pilih jadikan ini sebagai kuis. Di sini ada rilis nilai segera setelah tahap pengiriman atau nanti. Nah, biasanya kita pilih yang segera setelah setiap pengiriman. Nah, setelah itu ada pilihan responden dapat melihat yang pertama, pertanyaan yang tidak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Jadi siswa yang mengirimkan jawaban bisa melihat 3 hal ini. Tapi kalau tidak mau, kita bisa menghapus tanda checklistnya. Tapi biasanya nilai poin itu di checklist agar siswa tidak bertanya-tanya nilai mereka berapa. Kalau sudah diatur, kita tinggal klik simpan. Setelah itu kita baru membuat soal. Di sini judul kita anggap ulangan harian 2. Deskripsi formulir adalah deskripsi dari judul, misalnya ulangan harian tema 1 subbab 2. Setelah itu, sebelum kita membuat soal, kita harus membuat pertanyaan data diri responden atau murid. Yang pertama bisa nama lengkap, jawabannya jawaban singkat saja. Lalu kita pilih wajib diisi. Kita juga bisa menambahkan pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya biasanya kelas. Jangan lupa wajib diisinya. Lalu tambahkan pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor urut biasanya. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan guru-guru. Data apa yang dibutuhkan oleh guru. Jadi tidak harus terpatok dari yang ada di sini. Jangan lupa untuk klik wajib diisi untuk pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi. Setelah itu kita klik tambahkan bagian untuk memisahkan bagian data diri dengan soal ulangan. Nah, di sini kita bisa ganti judulnya jadi soal latihan. Lalu deskripsi itu biasanya cara untuk mengerjakan soal latihan tersebut. Lalu baru kita buat pertanyaan dengan tambahkan pertanyaan. Kita mulai membuat soal. Kita juga bisa menambahkan foto atau gambar dari komputer kita atau dari Google Drive. Nah, kita coba dari komputer kita. Kita klik cari dan pilih foto yang akan diunggah.
Kita tinggal tunggu, dan hasilnya akan otomatis tersimpan. Kita juga bisa memilih tipe soal yang kita buat, apakah jawaban singkat, ataukah paragraf, ataukah pilihan ganda, ataukah kotak centang, atau mungkin drop down. Terdapat sedikit perbedaan antara pilihan ganda dengan kotak centang. Apabila pilihan ganda, maka murid hanya bisa memilih satu pilihan saja. Sedangkan dengan kotak centang, murid bisa memilih jawaban lebih dari satu. Untuk soal kali ini, kita pilih pilihan ganda saja. Lalu kita isi pilihannya. Jangan lupa untuk klik wajib diisi agar murid tidak terlewat pertanyaannya. Dan karena ini soal latihan atau ulangan, kita harus mengatur kunci jawaban. Pertama, kita mengatur satu soal mendapat berapa poin. Kita coba 10 poin terlebih dahulu. Setelah itu, kita atur mana kunci jawaban yang benar. Setelah itu, kita klik selesai. Soal yang pertama sudah jadi. Untuk menambahkan pertanyaan baru, kita bisa klik tambahkan pertanyaan. Atau bisa juga kita menduplikasi dari soal sebelumnya. Jadi tinggal klik duplikasikan. Gambar yang ada pada nomor 1 bisa kita hapus dan kita ganti-ganti soalnya. Caranya sama ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jangan lupa untuk mengganti kunci jawaban apabila jawabannya berbeda dari pertanyaan sebelumnya. Juga jangan lupa untuk mengganti poin apabila poinnya berbeda dengan poin di pertanyaan sebelumnya. Kita ubah jadi 25 poin saja karena akan membuat 4 soal. Selanjutnya pertanyaan ketiga kita tambahkan. Kita juga bisa mengimpor pertanyaan dari soal-soal yang telah kita buat sebelumnya. Tinggal klik impor pertanyaan. Lalu kita pilih formulir yang telah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita pilih soal apa yang mau kita masukkan. Tinggal klik impor pertanyaan. Nah, pertanyaan berhasil diimpor. Jangan lupa untuk mengubah identitas soal seperti poin dan kunci jawaban apabila berbeda. Lalu pertanyaan keempat, kita coba pakai kotak centang. Kita juga bisa menambahkan deskripsi soal, seperti instruksi yang lebih rinci untuk mengerjakan soal tersebut. Di sini kita menginstruksikan boleh pilih lebih dari satu jawaban. Jangan lupa untuk mengatur kunci jawaban. Kita pilih jawaban mana saja yang benar, dan kita tentukan berapa poin untuk soal ini. Satu pertanyaan lagi deh. Jadi kita bisa menyisipkan tautan atau link YouTube ke dalam soal kita. Kita tinggal menempelkan link yang telah kita salin sebelumnya.
Karena soal tidak bisa di-enter atau tidak bisa di baris baru, maka soal bisa ada di deskripsi soal. Kita pilih jawaban singkat saja, dan kita wajib diisi ini, tapi tidak ada poin, karena tadinya mau 4 soal saja. Lalu kita bisa melihat preview atau pratinjau. Di sini kita bisa melihat apakah formulir yang kita buat sudah sesuai harapan kita atau belum. Di sini juga kita bisa isi. Di sini link YouTube-nya bisa langsung terhubung ke YouTube. Apabila kita sudah tidak akan melakukan perubahan apa-apa lagi, kita bisa langsung kirimkan soal ini. Kita langsung klik yang tengah, lalu perpendek URL atau perpendek link, dan bisa langsung kita salin dan kita sebarkan ke anak murid kita. Nah, setelah itu untuk melihat jawaban kita tinggal klik jawaban. Di sini ada 3 pilihan, ada ringkasan, pertanyaan, dan individual. Untuk pertanyaan kita bisa melihat jawaban orang per pertanyaan. Misalnya pertanyaan nama lengkap kita bisa lihat. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya juga tinggal disesuaikan saja. Lalu kita bisa melihat jawaban per individual atau perorangan. Jadi misalnya ini Meta menjawabnya apa saja, bisa lihat dari sana. Selanjutnya juga bisa dilihat. Adapun pilihan ringkasan, jadi kita bisa melihat secara umum itu jawaban siswa seperti apa sih? Kita pun bisa mendapatkan notifikasi email ketika mendapatkan jawaban baru. Dan kita juga bisa mendapatkan jawaban murid itu ke Google Spreadsheet atau Excel. Di sini kita pilih buat spreadsheet baru. Lalu hasilnya akan seperti ini. Lalu kita juga bisa mendownload file tersebut ke Microsoft Excel. Kita tinggal pilih file, lalu download. Setelah itu klik Microsoft Excel. Lalu akan terdownload secara otomatis. Setelah itu, apabila waktu telah habis, kita bisa menutup soal, jadi tidak menerima jawaban lagi. Kita tinggal mengklik menerima jawaban agar pengaturan berubah. Kita juga bisa mengatur pesan untuk responden. Di sini saya menuliskan pesan batas waktu telah habis. Nah, sekian tata cara yang bisa saya sampaikan untuk menggunakan Google Form dalam membuat ulangan atau soal latihan. Semoga bermanfaat.